rumah tangganya, ya, yang berkaitan dengan mata pencahariannya, sementara memang dia biasa hadir ngaji, pahala dia kembali tetap sebagaimana dia ngaji. Dia pulang tuh bukan karena nggak mau ngaji, dia pulang karena urusan rumah tangganya, sesuatunya. Tetap hukumnya orang itu thalibul ilm. Tetap hukum orang tadi thalibul ilm, penuntut ilmu agama. Tidak ada lagi di alam dunia yang lebih mulia ketimbang menuntut ilmu agama. Tidak ada lagi. Tidak lagi amal ibadah yang paling mulia, nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Sebab semua ibadah dasarnya ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biar dikit masih kebagian rezeki kita hidup. Alhamdulillah. Iya, berbuat dalam arti berbakti kepada suami dan melaksanakan, ya, dan mengakui hal-hal yang jadi hak seorang suami atas istrinya. Wa qalilun min kunna man yaf'aluhu. Langka wanita yang bisa melaksanakan hak tadi. Nabi udah kasih tahu. Apalagi sekarang udah nggak bisa laki-laki deh. Alisnya naik ke atas gitu nih bini, udah nggak bisa dah. Udah nggak bisa. Angkat alis, gue turunin angkin. Lo angkat alis lo, gue turunin angkin. Nah, tangan lo bergerak, kunci kamar gue pegang. Terserah lo deh. Lo lebih dikit, ya gue gak pulang. Tuh. Akhir-akhirnya gimana sih suami? Enggak bu, saya kan bercanda. Ya tawon. Ente jadi pemuda jangan begitu. Mendingan ente mati muda-muda kalau ente berumah tangga ada di bawah telapak kaki seorang istri. Jangankan surga, lam yasumma raihatal jannah. Wangi surga pun tak pernah bisa anda hendus. Pakai lam ente, udah nggak bakalan ya. Udah pakai lam. Ya. Sejak itu sampai mati udah nggak bisa lagi nih. Lam yasumma raihatal jannah. Gimana tuh? Pria yang dari A sampai Z, bagaimana istri? Bas, selamat jalan. Udah deh, lu pakai kutang mendingan deh, pakai kutang mendingan. Pakai kutang mendingan pakai kutang. Ya paham tuh kalau pakai kutang. Bagaimana malam Jumat kemarin yang bilang bahwa ahli surga nggak ada yang berhati wanita, nggak ada ahli surga bermuka wanita, nggak ada ahli surga berhati wanita. Ada yang nggak paham. Jadi perempuan nggak bisa susah masuk surga, sabi. Kita perempuan susah masuk surga, lihat. Ente pemuda nggak paham itu bahasa. Nggak di ahli surga, nggak ada ahli surga muka pria dengan muka wanita, pria dengan hati wanita. Paham nggak ngomong ini? Udah umum yang namanya pria punya selera. Orang yang punya selera, wajah-wajahnya itu bukan wajah-wajah bencong, bukan wajah-wajah keni, bukan wajah-wajah pengecut. Mukanya itu bukan muka kena geledek terus turun tali kolornya. Iya, ngelebi sesuatu yang sifatnya benar dari sudut pandang agama terus minggir. Tidak ada ahli surga yang demikian. Pahamin deh. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang yang berhati wanita. Tuh, nggak ada ahli surga berhati wanita dan bermuka wanita. Tidak ada ahli surga berwajah wanita dan berhati wanita. Nggak ada. Oh, nggak ada ente. Nggak ada ente. Sebab itu kan nilai iman seseorang. Di mana mungkin orang bisa dikatakan dirinya punya iman, sementara hal-hal yang membawa nilai kemuliaan dari sisi iman dia nggak pernah peduli. Oh, satu hal yang mustahil. Alhamdulillah. Ngerti itu ya. Di mana hadis tersebut rawahul Bazzar wa Tabarani, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam At-Tabarani. Qala Allah Ta'ala fi surat An-Nisa lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Ay lirrijali thawabun bisababi ma amilu minal jihad. Dalam Al-Quran, ya, dalam surah An-Nisa ada dikatakan, dan mohon maaf ente jangan suka terima ilmu-ilmu dari TV, terutama yang di Indosiar. Apa ente? Ada kan ibu-ibu tuh tanya jawab soal rumah tangga, tanya ya gak kenal panjang, gak kenal pendek, gak kenal tata bahasa sama sekali, makharijul hurufnya rusak luar biasa, tapi jadi narasumber. Itu bahaya itu. Sian. Itulah ketika pemimpin orang bodoh, apa akibat orang-orang yang dipimpinnya? Ketika orang-orang bodoh jadi pemimpin, menerima permasalahan dan menjawab permasalahan, apa akhir dari jawabannya?
Udah, semuanya kembali sama Allah Ta'ala. Buka surah ini, buka ayat itu, baca. Bangun malam, tahajud, jangan tinggal, begitu. Orang yang nanya nggak tahu sembahyang, orang yang nanya nggak bisa baca kitab suci, jawabannya begitu dan begitu. Tuh, semua permasalahan kembalikan sama Allah. Oh, bisa begitu ya? Lihat ente, biar paham ente. Semua permasalahan kembalikan kepada Allah. Waduh, kalau semua permasalahan kehidupan umat manusia kembalikan kepada Allah, ya sudah, nggak bakal selesai dong. Paham nggak ente omongan ente? Kalau semua permasalahan kehidupan kembalikan kepada Allah, kita nggak begini ente, nggak bisa kenal agama. Ngapain itu capek-capek bicara soal agama? Ngapain itu capek-capek? Iya, menghidupkan syariat agama. Ngapain itu capek-capek jalani syariat agama? Mau ngapain? Kembalikan saja sama Allah. Nggak bisa sembahyang, kembalikan sama Allah Ta'ala. Gimana ya Allah, aku nggak bisa sembahyang. Nggak tahu ilmu, kembalikan sama Allah. Hebat rumah tangga, suami istri, kembalikan sama Allah. Tahajud malam hari, jangan tinggal, baca doa, buka surat sekian, kesian. Lihat ketika orang-orang buta jadi seorang pemimpin, hancurlah dunia. Jangan ente. Ya, tapi justru yang begituan dipakai. Kenapa? Udah. Ketika api neraka sudah Tuhan bukakan pintunya, oh iya, maka orang-orang ahli neraka mengejar tuh pintu yang terbuka, yang mereka nggak menyadari bahwa itu pintu-pintu neraka. Sementara pintu-pintu surga rapat, terpelihara. Pintu surga rapat, terpelihara. Jangankan orang, lalat pun nggak bisa masuk. Kan begitu, kenapa? Sebab lalat adalah sesuatu yang kotor. Nggak ada sesuatu yang kotor ada di surga. Bisa ente ngerti itu omongan? Astagfirullahaladzim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, ini nggak artiin ya. Lirijali nasibu mimma tasabu, artinya mana bebas dia nggak ngerti Al-Quran. Orang laki punya bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa nasibu mimma tasabna. Orang perempuan pun ya punya bagian dari apa yang mereka usahakan. Artinya lirijali, para pria itu ya memiliki sawabun, pahala, bisababi ma'amilu, tersebab apa yang mereka lakukan minal jihad. Lihat artinya ini Imam Nawawi Banten, ya, lirijali nasibu mimma tasabu. Tadi arti bahasa Indonesia tuh, orang-orang laki itu ya punya bagian dari apa-apa yang mereka lakukan. Walin nisa'i, dan kaum wanita pun punya nasibun, bagian mimma tasabna, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Lihat bagaimana bahayanya terjemah. Padahal artinya bukan itu. Artinya kata Imam Nawawi Banten, lirijali, itu para pria mempunyai sawabun, pahala, bisa babi ma'amilu, tersebab apa-apa yang mereka lakukan tuh. Jadi kaum pria itu punya ganjaran pahala dari Allah Ta'ala tersebab apa-apa yang mereka perbuat. Pun para wanita pun sama memiliki ganjaran pahala dia karena apa-apa yang mereka perbuat. Jauh gak artinya antara arti secara harfiah ayat Quran begitu dengan tafsir dari Imam Nawawi Banten. Bagaimana orang sekarang? Ya, wah, buka Quran, coba buka ayat 17 surah Abu Radul. Ya, surah apanya yang kira-kira surah reformasi bagian itu. Waduh, tanya jawab. Bagaimana Pak Ustaz? Gini, kok saya bilang begini Pak Ustaz? Ya bisa juga sih, betul begitu. Lihat si guru. Betul juga kamu begitu jawabannya. Lihat, gila ente. Tinggal pegang Quran terjemah, dia bahas, didiskusikan bersama. Lihat ente, orang-orang terkutuk. Minal jihad, dari pahala jihadnya. Walin nisa'i sawabun mimma kasabna min hifzi furujihinna wa ta'atillah wa ta'ati azwajihinna. Tuh. Dan buat kaum wanita itu ganjaran pahala dari apa-apa yang mereka perbuat dalam sisi apa? Min hifzi furujihinna. Tuh. Ya, dari memelihara kemaluannya, kehormatan dirinya. Orang laki dapat ganjaran pahala dengan apa yang mereka perbuat dalam bentuk jihad. Kaum pria atau kaum wanita pun ya dapat pahala dalam sisi jihad. Dalam hal apa jihad mereka? Tuh, seorang istri jihadnya apa? Memelihara kemaluannya. Tuh, jangan sampai ya zina sama orang lain. Tuh, pahala jihad perempuan di situ. Tuh, pahala jihad. Mereka agak di kereta jadi.
Dikira tak jadi. Di kolong meja kantor jadi. Ini berita-berita yang di televisi, berita-berita yang di koran. Anda paling demen tuh baca-baca berita jorok. Iya loh. Benar apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Betul yang ada di garis bawahi. Betul yang awliya solihin memelihara, menata kehidupan suami istri. Begitu. Allahu Akbar. Ya, 1500 tahun yang lalu orang belum kenal sesuatu, sudah Rasul garis bawahi begitu. Kejadian segala sesuatunya. Kan begitu? Ya, selamat. Allahu Akbar. Wa min hifzi fuhurujuhinna, ya, dari memelihara kemaluan mereka, dan kemaluan para perempuan, wa ta'atillah, dan karena taat mereka kepada Allah Ta'ala, wa ta'ati azwajihinna, dan karena taat para istri kepada para suami mereka. Bayang, bini kita tiba-tiba dapat interlokal dari kampung, bapak lagi sakarat, kita lagi di kantor nggak tahu, kan begitu. Dengar bapak yang sakarat, berangkat aja tuh bini. Permisi minta tangga, salam tar, tuh melaki gue, Dul Irfan. Sekarang gue berangkat ke Jawa, bilang bapak gue lagi sakarat. Iya tuh, berangkat aja. Gimana tuh? Hancur gak rumah tangga begitu? Ya, sampai begitu ente. Tapi kok ajaran Islam tidak boleh baru sakarat, matinya pun emak atau bapak atau saudara semasa istri itu taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulullah, artinya berpegang dengan ajaran agamanya, mati pun kalau suami tidak aku nggak izinkan kau menjenguk orang tuamu yang sakarat, apalagi meninggal, tidak dapat izin dari aku. Sebegitunya taat itu istri, akhirnya apa? Dalam satu riwayat Allah Ta'ala ampuni dosa emak atau bapak sang istri gara-gara dia taat kepada suaminya. Tapi kalau sisi kemanusiaan, biadab amat tuh laki, kejam amat tuh laki. Kalau beliin mobil sih pantas, kagak. Nabi ini suruh ngedorong. Tuh. Tapi agama berbeda. Tuh. Nah, kita kan nggak begitu. Jadi suami kan kita nggak begitu. Kagak, nggak bakalan, nggak ada laki begitu. Ya, martua lagi sakit keras gitu, bininya ditelepon, disuruh pulang, bapaknya sakit keras tuh, kayak nanyain, misalnya begitu, kalau begitu, dan nanyain bukan nanyain bini kita, bukan, nanyain duit lu belum pulangin kan, suami lu waktu bangun rumah ngutang duit gue, lu belum bayar. Nah, kok bapak ingat sakarat, ingat duit pak? Iya, gue sakarat gara-gara lo. Begini pulang, kata lagi, kenapa baik lagi? Dibohongin gue. Ya Allah, subhanallah. Allahu Akbar, ente untung ente punya mata. Lanjutannya? Farrijalu wan nisa'u, maka kaum pria dan kaum wanita fil ajri, dalam hal urusan pahala dan ganjaran dari Allah Ta'ala, fil akhirah, di akhirat kelak, sawaun, sama. Tuh, sama dalam hal urusan jihadnya. Pria jihadnya demikian, pahalanya dari Allah Ta'ala, kan begitu. Wanita jihadnya begitu, berbakti kepada suami, taat kepada Allah Ta'ala, ya, taat kepada Rasulnya, memelihara kehormatan dirinya, iya, pun pahalanya sama di sisi Allah Ta'ala di akhirat kelak, sama-sama jihad. Hampir begitu ente. Wazalika, dan hal yang demikian itu, annal hasanah takunu bi asyri amsalihha, karena sungguhnya hasanah makna bebas, hasanah itu kebajikan, takunu bi asyri amsalihha, ya, menjadi 10 kali lipat. Kebajikan dibalas dengan 10 kali lipat. Ente nggak paham nggak tuh? Ini mohon maaf, mau bercanda nih. Tadi pagi ada tamu baru ngobrol kurang lebih 7 menit, ada tamu lagi. Assalamualaikum, salam. Ane ingat, ini orang biasa ke rumah Ane suka kasih duit. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Umumnya sebulan sekali nih suruh datang. Mau 10 kayak mau 20, sabodo amat. Emang dasar setan. Lihat sudah, belum sempat salaman sama Ane lari buru-buru karena Ane ada tamu.
ambil, tanya sama halamannya, mana amplop, susah banget, amplop banyak-banyak kok kagak ada, ini amplop, ada bagian di sini, buka coret-coretan, masukin duit 5.000 perak, hati ngomong, ntar Allah Ta'ala ganti nih, ganti 10 kali lipat, hati kan jahat ngomong begitu, tadi Allah Ta'ala ganti, bener kejadian tadi pagi, selesai, terima kasih Beb, gitu, ya, bro. Kurang lebih 1 jam ketemu Bu, pulang Bib, ada rezeki Bib nih, itu saya ngomong mahrim aneh, paling gede 100, paling dikit 50, pas dibuka pas 50. Tuh Al-Hasanah ya bi asri amsalihha ya 5.000 dapatnya 50.000. Udah aneh, tukang datang habis tuh duit tekor 70.000. Tekor 70.000, siang lagi tekor 400.000. Tuh bayangin ente, tuh paham ente, bayangin tuh. Jadi Allah Subhanahu itu apa yang Allah telah janjikan, apa yang Rasul sampaikan, nggak ada yang pernah melesetin deh. Allahumma nggak ada yang pernah meleset. Hanya catatannya jangan berharap perbuatan baik ente dalam makna al-hasanah menurut aturan agama ente ngarepin Allah Ta'ala ntar Tuhan gantiin jangan begitu. Itu setan gangguannya tuh, tumben berhasil, tumben tuh setan berhasil, ntar ya Tuhan gantiin deh. Itu tumben tuh setan berhasil, biasanya sampai begitu tuh, tumben tuh emang duit lagi ngepas betul-betul lagi ngepas itu. Hati ngepas, iya memang ngitung kiri ngitung kanan itu, ya Allah gimana nih, dana lagi perlu banyak nih, bakal rumah nih, tukang macam-macam gitu. Tumben tuh setan ganggu sampai gitu amat. Kalau 5.000 perak diambil, gantiin gitu. Ya bener ngomong begitu. Nggak lama tamu dah, emang sebelumnya tamu datang, dia pulang permisi, ngasih aneh duit 10 kali lipat. Kemarin-marinnya orang nggak megang duit. Ya Allah, dapat kabar dari seseorang, dengan pulang udah laku tuh, udah laku, iya. Telepon, ya telepon kayak begini aja. Karena 2 hari baca doa kuat nih. 2 hari yang kuat baca doa. Ini dua-duanya nih hasil. Yang satu lebih lama. Nah itu. Yang satu udah dapat informasi dari seseorang. Ya, ini hajat intinya dua-duanya hasil. Cuma yang satu lebih lama. Tapi yang baru nih, yang satu lagi nih, ya doanya kuat, inti hasil. Dia satu deh. Itu 500-an. Enak aja dari 500. Apa ente janji 1 juta, ini kan janji 1 juta sah, temen kan ngomong baru 500 dulu, tadi lo pakai dulu. Anda mau berangkat ke satu tempat dikasih 1 juta, dikasih 1 juta, ceramah, ya ceramah 1 juta ya, panjang 100, ada minta 500 lagi nggak mau, yang 400 nggak mau, gagal nih nggak mau ceramah, 500 nggak mau deh. Dalam ketika ini ceramah, ini bilang, ini saya nih kalau bukan orang baik, yang undang saya nggak mau nih, kurang dari 7,5 gitu, saya mesti 7,5 nih, tunjuk RW-nya, gantiin tuh kekurangannya. Kok 7 juta nggak mampu, tambahin lagi pego dah. Itu bawa lagi duit 150, ketemu orang minta duit lagi, jadi bawa 1 juta, udah tuh habis saya lagi. Tuh gitu Bang Udin. Kita kalau dengan mulain kering ya Rob, gimana ya Rob? Boleh mau masalah, boleh gak begitu? Boleh deh. Kayak aneh nih kiriman amplop sama Agus tuh, semua orang nih kiriman amplop. Cicil 3 bulan, enggak gampang itu. Pertimbangan lu cicil mustahil, lu miskin sehari 1.000 perak 3 bulan nggak mampu, mustahil. Dari jauh-jauh hari udah pasang doa. Iya, pas mulai nyebar amplop udah jalan tuh doa, dang. Mustahil lu nggak mampu 3 bulan, mustahil. Semiskin-miskin orang di Jakarta mampu sehari 1.000 perak. Arti sehari 1.000 perak, enggak orang sehari-hari dapat 1.000 perak. Seminggu baru dapat 10, dapat 30, dapat 50. Tuh, tinggal kejujuran. Udah ya begitu. Semasa niatnya kuat, pengen, bukan bantu anak, pengen bantu diri ente sendiri, dan berbetulan memang anak yang minta, ya Rob, semasa niat itu ada, kuat, betul, ya dapat ente. Bahkan kebanyakan ente dapatnya ketimbang ente kasih anak. Sebetulnya bener enggaknya wallahu alam tuh, tapi ada punya keyakinan kuat gitu ya. Kecuali Mursali emang ngepas. Ya Allah, Ahmad.
Wah besok-besok sih Gus, tolong dipindahin nih Gus tulisan Gus. Dipindahin pakai apa? Kayak pulpen agak gedean, yang hitam, gedein dikit tulisan Gus. Oh biarin, nggak apa-apa. Aneh nggak bakal baca artiannya. Itu. Nggak boleh, nggak apa-apa. Aneh keganggu, aneh begini keganggu. Aneh kan kok pengajian bulanan kan emang itu pelajaran aneh udah tulis. Kalau aneh nggak keburu waktu, ya lihat kitab. Lihat begitu dulu, makanya aneh tulis lebih dulu tuh, hari Rebo udah tulis dulu pelajaran, makanya bakal malam Kamis pengajian bulanan, jadi mata aneh nggak keganggu. Udah mesti 2 kali lipat ya. Jadi al-hasanah ya ana wazalika anal hasanata takunu bi asyri amsalihha. Das satu kebajikan Allah telah ganti dengan 10 sepertinya. Tuh, yastawi bidzalika, dalam hal yang demikian itu sama ar-rijalu wan nisa'u, antara laki dan perempuan. Jadi laki 1 dibalas 10 pun perempuan 1 dibalas 10. Dalam masalah al-hasanat itu enggak ada perbedaan mana laki mana perempuan. Udah. Allahu akbar. Wa fadlur rijali 'alan nisa'i innama huwa fid dunya. Kadza qalahu Asy-Syarbini fi tafsirih. Dan keutamaan kaum pria atas wanita innama huwa hanya saja sisi keutamaan itu ya di dunia. Begitulah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syarbini fi tafsirih. Dalam tafsir beliau. Kan kalau di Al-Qur'an kan ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Kan begitu, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Pria itu pelopor dalam rumah tangganya, bertanggung jawab dari sisi pendidikan keagamaannya dan ya sisi nafkahnya untuk bisa melindungi istri dan anaknya. Kalau ada rezeki memungkinkan, ya perbaiki tuh rumahnya. Rezeki lebihan, cariin pembantunya dan seterusnya begitu. Kalau kewajiban laki begitu ya, keutamaannya. Lalu dalam sisi Ahmad, dalam sisi warisan laki lebih daripada istri dan seterusnya tuh. Hal semua tadi hanya di alam dunia terjadinya keutamaan tersebut. Wa fadlur rijali 'alan nisa'i fid dunya. Tuh, oh dia. Bisa dimatiin deh ya? Oh ya deh, ngerti deh begitu ya? Adapun di akhirat enggak. Di akhirat enak banget dong. Kalau ente ngaji sebulan sekali, itu perempuan ngaji seminggu sekali. Sisi pahala banyakkan perempuan. Hanya bedanya dia kalau mau ngaji mesti izin sama suaminya. Kalau suami main perempuan nggak kayak bilang lagi bininya. Kenapa mesti begitu? Ya berantem urusannya. Nian diam pahalanya gede. Kata rezeki siap ya. Tuh, ngerti gitu ya. Allahu Akbar. Ente kalau ente mau tahu, mohon maaf Ridho, aneh nggak pernah nih begini baca ginian kagak. Aneh nggak pernah belajar gini-ginian kagak ente. Apa ini? Kitab muda-muda nggak ada yang punya orang tua ngajarin kita puluhan, haram, bohong, mustahil. Nggak ada diajarin yang kagak-kagak aja. Diajar digitu-gituin aja udah. Apa ini? Ibarat orang diajar cara berjalan, tuh agar otot itu kuat. Diajar cara apa? Cara merangkak, diajar cara melompat, diajar cara berlari, diajar cara tiarap, diajar cara membungkuk, diajar cara tidur, diajar cara bangun, diajar begitu aja. Bisa dimengerti? Enggak ditenteng jalan harus dulu ke pasar Minggu. Diajak jalan olahraga, ya di Senayan atau Taman Monas. Tidak begitu. Cukup diajar berjalan di tempat. Bisa dimengerti? Paham omongan ini misal? Nah, kalau orang sudah terbiasa jalan di tempat sebagaimana contoh-contoh yang tadi Anda kasih tahu, ketika dia di lain tempat, dia bisa nggak jalan? Bisa. Ketika dia mau jalan kemanapun dia pergi, mampu nggak dia berbuat? Mampu. Tuh ilmu. Tidak dengan kitab-kitab yang sebagaimana anak pesantren bawakan sekarang ini. Kitabnya tebal. Yang dibacain sama gurunya dia bisa, kitab lain nggak mampu. Meskipun 1000 tahun di Hadramut, tetap nggak bisa. Baru 7 tahun mau petang-petang. Bisa dengerin deh. Lebih jauh dari itu bergantung niat ente dalam belajar agama. Apa niat ente sesungguhnya dalam belajar agama? Tuh. Udah itu aja. Alhamdulillah. Itu ya maksud ngerti ya? Tuh, fadlur rijal 'ala nisa' innama huwa fid dunya. Keutamaan kaum pria atas wanita hanya saja
ya, keutamaan itu terjadi di alam dunia. Sebagaimana hal tadi disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syarbini dalam tafsir beliau. Ini bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kalau nggak salah, pengarang kitab Al-Ighna, Al-Khatib Asy-Syarbini itu sih ya. Al-Khatib Asy-Syarbini nggak salah, pengarang Al-Ighna ada Al-Khatib ya. Dia kayak itu Al-Ighna. Nggak tahu gue. Tetapi nggak punya. Ngapain jadi murid? Tuh, perasaannya Al-Imam Asy-Syarbini bisa dimutin deh. Satu di antara keramatnya itu Allahu Akbar. Satu masa terjadi orang kehabisan air. Orang kehabisan air. Dia megang tongkat. Ini satu di antara keramatnya. Itu tongkat yang dia pegang, makna bahasa bebasnya, hai tongkat, jadilah kamu manusia yang bisa memenuhi hajat orang lain. Hai tongkat, jadilah kamu manusia bisa memenuhi hajat orang lain. Saat itu Allah Ta'ala kehendaki tongkatnya jadi manusia dan ngangkutin air. Paham ente? Tuh keramat Al-Imam Asy-Syarbini. Allahu Akbar ente. Paham ente? Tuh Al-Imam Asy-Syarbini. Gimana tuh? Orang sekarang lihat gitu kan, lihat di sihir. Dia yang nggak percaya tukang nyihir. Alhamdulillah. Memang orang kalau rajin ke toko buku cari yang ada artian, ya dibeli yang ada artian. Ini saya bang pindahin tulisan itu. Hah? Rajin amat ya. Uqudul Jen serta lughat karangan Syekh Muhammad bin Umar Nawawi, orang Banten. Orang Banten Samkuring Banten, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia oleh Kiai Haji Ahmad Maki bin Haji Abdullah Mahfuz, pimpinan Ma'had As-Salafiyah Al-Islami Babakan Tipar Cisaat Sukabumi. Ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa jami'il muslimin, amin. Kalau masih ada kitab-kitab yang diterjemahkan oleh orang baik, untung buat orang yang nggak tahu bacaan kitab. Tapi sebodoh-bodoh orang yang nggak tahu bacaan kitab, dia bisa baca tulisan atau bacaan bahasa Arab. Manfaat itu ilmu. Saya dengerin deh. Ane kepengen kalau ada orang pintar menerjemahkan kitab-kitab. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada mereka, sebab mereka tahu ilmunya. Tapi lebih jauh dari itu, harapan Anda tuh jangan hanya menerjemahkan. Terjemah sekian baris, ambil intisari atau jelaskan apa yang ada dalam terjemahan, sehingga orang itu terjemahannya mengerti, lalu intisari atau kesimpulan dari apa yang ada dalam terjemah beda soalnya. Nah, yang Anda butuhkan tuh penjelasannya. Jadi terjemahannya ada, tapi juga si penerjemah memberikan penjelasan dari terjemahan yang dibuat. Tuh yang Anda kepengen. Seperti Anda bikin fiqih, Anda bikin tauhid, kan begitu. Anda bikin kumpulan-kumpulan doa itu, ya bukan karena apa-apa, ya. Mana yang Allah pelihara Anda bisa terjemahin, sekaligus Anda bikin penjelasan. Tuh, kan nikmat kita kalau tahu terjemahan, ada penjelasannya enak, bisa bakal ngajar. Kasar kata, sebodoh-bodoh orang baca dia ngerti. Sebodoh-bodoh orang baca dia ngerti. Contoh karangan-karangan yang beredar, yang sekarang udah nggak mampu nyetak lagi. Dia, kalau dasarnya sudah ada, dia baca, nggak harus menguras otak. Cukup dia baca pelan-pelan, paham tuh penjelasan yang ada di buku Anda. Mau lugu kayak mau sorof kayak mau lain ini, kayak paham dengan sendirinya. Nggak membutuhkan penjelasan orang lain. Masih lama ini anak. Masih 30 tahun lagi di hidup. Kasih ente. Sehat. 30 tahun hidup baru mati. Bayangin ente. Bisa begitu ente keramat. Iya. Bayang, paham ente. Allahu Akbar tuh. Bisa begitu. Enggak bakal mati. Enggak. Sakit biasa nih. Kurang netek. ada orang anak kecil yang enggak kurang netek sakit.
panas meriang. Panas meriang. Lakinya lihat, lu nggak ngatein udah seminggu. Iya bang, tapi lagi kering. Saya bilang kering. Waktu gue nyot ada. Waktu gue nyot ada. Ya abang beda bang. Dia kan belum bergigi. Dia biar gua pancing dulu. Tuh, dipancing lakinya keluar tuh. Udah. Tuh. Tuh, paham tuh ilmu tuh. Tuh perawat bisa begitu deh. Enggak bakal mati. Ya sudah, jangan ini. Udah gitu, nggak apa-apa. Udah. Tuh ini, udah nggak apa-apa. Masih lama ini anak. 30 tahun lagi baru dia meninggal. Bapaknya meninggal, sudah. Terjadilah apa yang disampaikan oleh orang tuanya dia. 30 tahun kemudian baru meninggal tuh orang. Alhamdulillah, bercanda nih. Ada punya orang tua. Kalau sakit kan mengkhawatirkan. Sakit emang khawatirkan. Wah, udah yang ya cucu namanya. Itu lagi diceritain. Telepon mendadak. Sepertinya lagi sakarat. Pulang cepetan. Jangan kayak lama-lama. Tapi der. Udah berangkat sudah. Yang mau ngasih duit belakangan simpan aja, bisa gua panggil. Bisa gua mampir lagi. Drak. Nah. Duduk dulu. Pas maghrib kita di rumah dapat kabar, datang lagi ke orang sakarat. Kan punya orang tua. Panggil, ya. Oh, bukan. Bukan. Yang lain kan boleh ketakutan. Kok Umi aneh nggak gimana? Anda punya Umi tenang aja di dapur. Tenang aja. Kan biasanya kan suami istri kan kok laki kelihatan lagi sakit mendekati ajalnya kan, ya bini udah nggak usah dia ngomong ya gampar kita. Jangan kayak nanya abah lo, lu lihat sono. Kayak enak. Tuh mak kita kan begitu. Udah Umi aneh bingung, udah tenang aja. Pas melihat Anda punya orang tua, udah ngegelepak begitu, miring, udah nggak usah ngomong. Mau baca doa nggak bisa nih, mau doain nggak bisa. Anda pegang badan, wah, nggak memungkinkan. Mundur, bikinin air, plak, kurang lebih seperempat jam Anda ngadep kiblat, kasihin dengan cara apapun juga, mesti kena nih air ke mulutnya. Mau ke kancing, mau. Tidak apa-apa. Ya orang yang nggak ngerti jawaban apa? Udah ngaco ngomongnya udah. Orang nggak paham ente. Ada orang bahasa ngaco, ada orang ngaco bukan bahasa ngaco. Yang kita biasa di Majelis Taklim, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan begitu tuh. Ada bacaan ente yang khusyuk, yang biasa ente dapati di Majelis Taklim. Ini doa tertentu. Tuh, misalnya atau Fatihah tertentu yang suka anda baca diam-diam ente niru. Waktu ente dalam keadaan entah wallahu alam kosong atau bagaimana buat ente pribadi, ya pikiran lagi stres, timbulnya